Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan pada tahun depan resesi atau pertumbuhan negatif 2 periode berturut-turut bakal terjadi di negara-negara maju dunia, terutama di Eropa dan Amerika. Hal ini terjadi akibat tekanan inflasi dari harga energi dan pangan. Untuk mengatasi hal tersebut, Bank Sentral Amerika, The Fed, dan Bank Sentral Eropa atau ECB kompak menaikkan suku bunga acuan. Sejak awal 2022 hingga September ini, The Fed telah menaikkan suku bunga sebesar 300 poin untuk mengatasi inflasi yang tercatat di angka 8,3%. Adapun ECB telah menaikkan 125 poin untuk mengatasi inflasi Eropa sebesar 9,1%. Ini adalah suatu tren yang pasti akan memberikan dampak terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi. Bank Dunia sudah menyampaikan kalau bank sentral di seluruh dunia melakukan peningkatan suku bunga secara cukup ekstrim dan bersama-sama, maka dunia pasti mengalami resesi di tahun 2023. Inilah yang sekarang sedang terjadi, yaitu kenaikan suku bunga oleh bank sentral, terutama di negara-negara maju secara cukup cepat dan ekstrim, dan itu pasti akan memukul pada pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut. Di dalam negeri, Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga sebesar 75 poin sejak awal 2022 hingga September ini. Hal ini bertujuan untuk menekan inflasi nasional yang menurut catatan BPS berada di angka 4,7% pada Agustus lalu. Sehingga suku bunga acuan Bank Indonesia saat ini berada di angka 4,25%. Nah, jadi kalau yang penting bagi kita semua di dalam kaitan resesi ini adalah pertama tentu kita kalau di sisi perusahaan itu tentunya kita harus mengantisipasi dengan mengamankan cash flow. Cash flow itu harus dibuat lebih konservatif karena kita memperkirakan bahwa kalau resesi itu kan akan diikuti dengan menurunnya daya beli ya, dan kenaikan daripada seluruh komoditas itu akan naik. Haryadi menambahkan pihaknya meminta agar pemerintah membuat aturan atau regulasi selonggar dan seefektif mungkin agar aliran investasi dari luar negeri dapat terjaga. Sementara, ekonom Bank Permata Joshua Pardede menjelaskan, resesi global ini dipengaruhi oleh agresivitas kenaikan suku bunga Bank Sentral Global yang dipicu kenaikan inflasi dan dorongan perang Rusia-Ukraina. Jadi artinya industri yang memiliki proporsi bahan baku impor yang cukup besar, ini seperti makanan minuman, terutama yang menggunakan bahan baku impor ya, seperti gandum, kedelai, gula, ya. Lalu juga ada industri ataupun produk elektronik dan barang-barang elektrik, ya. Lalu juga tekstil, ya, farmasi. Jadi semua sektor usaha tersebut memang akan terkena dampak lebih signifikan dibandingkan sektor-sektor lainnya yang tidak terlalu mengandalkan kebutuhan impor. Ini tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita, tapi perlambatan yang akan dialami Indonesia, saya pikir tidak akan sedalam seperti yang dialami oleh sebagian negara maju. Joshua memperkirakan perekonomian Indonesia kuartal 3 tahun ini tumbuh 5,4 hingga 5,5%. Itu berarti secara setahun penuh atau full year, PDB Indonesia bakal tumbuh 5 hingga 5,2%. Khusus pada 2023, pertumbuhan perekonomian Indonesia diprediksi 4,5 hingga 5% akibat efek kenaikan suku bunga acuan BI dan efek resesi global. Agung Happy, Maranatha, Jakarta.